Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UMKM, para UMK penerima fasilitasi sertifikasi halal tahun 2020, dan para undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara peluncuran program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UKM, serta para penyedia digital platform yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sambutan pada acara yang penting ini. Saya mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi ini sebagai upaya nyata untuk mendorong peningkatan kapasitas produktivitas UMKM yang sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Inisiatif ini sangat bermanfaat karena melibatkan sekaligus 3 elemen penting yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu pemanfaatan teknologi digital, perluasan produk halal, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Saya meyakini jika 3 hal ini dapat disinergikan dengan baik, maka akan memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital saat ini telah berkembang sangat pesat dan tidak bisa dihindari. Penetrasi pemanfaatan teknologi digital telah sampai ke seluruh pelosok tanah air. Menurut data dari Pew Research Center yang dirilis pada tahun 2019, pengguna smartphone aktif di Indonesia diperkirakan 42% atau lebih dari 100 juta orang pada tahun 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika. Sementara itu, jika digabungkan dengan pengguna telepon selular biasa, maka jumlah pengguna telepon selular di Indonesia mencapai 70% dari total penduduk Indonesia atau mencapai 175 juta orang. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa lebih dari 150 juta orang Indonesia aktif di sosial media. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna sosial media Facebook dan Instagram terbesar keempat di dunia setelah India, Amerika, dan Brazil. Pemerintah sendiri berkeinginan untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi digital ini untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K telah secara serius melakukan berbagai kajian termasuk uji coba pemanfaatan teknologi digital seperti teknologi biometrik untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Hasil kajian dan uji coba yang secara luas telah dilakukan sejak 2018 tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan memanfaatkan teknologi biometrik yang telah diuji cobakan tersebut, digitalisasi penyaluran bantuan bahkan tidak memerlukan kepemilikan smartphone di tingkat masyarakat, cukup berada di tingkat merchant atau agen atau toko. Selain itu, pemerintah dapat menghemat biaya penyedia infrastruktur transaksi yang sangat mahal, seperti percetakan kartu debit maupun mesin elektronik data capture atau EDC. Karena itu, saya minta agar pemanfaatan teknologi biometrik tersebut dapat segera diadopsi agar penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dapat berlangsung dengan baik.
Saya harapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat menindaklanjuti pemanfaatan teknologi biometrik ini untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah. Besarnya adopsi penggunaan teknologi digital di Indonesia beserta segala potensinya tentu saja membawa peluang dan sekaligus juga tantangan. Teknologi digital ini seharusnya mampu mendorong pertumbuhan industri termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan teknologi digital juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa lainnya. Peluang tersebut juga tentu harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan penguatan ekonomi kelompok masyarakat terbawah agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sayangnya dengan segala potensi teknologi digital yang ada, baru sekitar 13% atau hanya sekitar 8,3 juta dari 64,2 juta pelaku UKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya platform e-commerce berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Padahal penggunaan teknologi digital justru semakin diperlukan, apalagi saat pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei Bank Dunia, beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19 ini adalah mereka yang menggunakan penjualan online sebagai sarana pemasaran mereka. Oleh karena itu, upaya perluasan akses pasar melalui kerjasama dengan berbagai platform digital, marketplace, untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan. Hal ini sangat penting karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial, yaitu mencapai 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi 97% penyerapan tenaga kerja, 60% terhadap PDB nasional, serta penyumbang 58% dari total investasi dan 14% dari total ekspor. Saya memandang bahwa fasilitasi yang dilakukan terhadap UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasarannya dapat mengakselerasi berbagai dukungan pemerintah yang telah ada saat ini. Melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, PEN, pemerintah berupaya membantu UMKM melalui pemberian subsidi bunga atau kredit usaha rakyat, KUR dan non-KUR, dan non-kredit usaha rakyat, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, penjaminan untuk kredit UMKM, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB ke UMKM, dan banpres produktif atau bantuan bagi pelaku usaha mikro BPUM. Demikian pula dengan rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah juga memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu, pengembangan UMKM juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah atau bisnis syariah. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan dilakukan melalui penguatan peran institusi keuangan mikro syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro dan kecil. Selain itu, pengembangan dana sosial syariah juga akan didorong sebagai instrumen untuk membantu penciptaan usaha-usaha syariah baru. Bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil,
upaya penguatan dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global, global halal value chain, untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global juga akan dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Hal ini dilakukan selain untuk mendorong pengembangan UMKM yang berbasis syariah, kita juga ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta sekaligus menjadi pemain global. Saat ini kita masih menjadi konsumen produk halal. Pada tahun 2018 Indonesia telah membelanjakan 214 miliar US dollar khusus untuk produk makanan dan minuman halal, atau mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Visi pengembangan industri halal Indonesia adalah selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, juga untuk memperluas peran dalam perdagangan produk halal global. Pasar global memiliki potensi yang sangat besar, seperti tadi dikemukakan oleh Pak Menko maupun juga Menteri Koperasi. Pada tahun 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS dan akan berkembang terus menjadi 3 triliun dolar AS pada tahun 2023. Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak ahli epidemi menilai bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri kalau dunia memiliki vaksin yang efektif. Beberapa kandidat vaksin telah masuk tahap uji klinis terakhir, termasuk yang saat ini dilakukan di Indonesia. Pemerintah sendiri tengah bersiap agar pada waktunya nanti ketika vaksin dinyatakan memenuhi syarat, masyarakat dapat segera mendapatkan vaksin tersebut. Sementara itu, cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah menegakkan protokol pencegahan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena itu saya mengharapkan agar kita semua secara disiplin dan tanpa terkecuali menerapkan protokol pencegahan tersebut. Saya minta agar kita semua dapat memastikan penerapan protokol tersebut di setiap lingkungan kerja dan aktivitas kita, serta bersama-sama terus membantu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Sekali lagi saya menyambut baik dan mendukung inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, dan platform digital untuk melakukan kolaborasi dan penyelenggaraan program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyedia platform digital Tokopedia, Blibli, Link Aja, dan Bukalapak yang telah berpartisipasi membantu pemerintah dalam pengembangan UMKM berbasis syariah ini. Saya sangat berharap agar program ini dapat mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia, serta semakin mempercepat pertumbuhan UMKM nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah secara resmi saya luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai semua ikhtiar kita.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.